yang mengancam NKRI. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami mensimulasikan bagaimana armada dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan di laut. Diskenariokan adanya laporan distres dari sebuah kapal yang dibajak dari sekelompok orang yang tidak puas akan situasi negara saat ini. Dengan mencoba menimbulkan situasi chaos, mereka melakukan pembajakan sebuah kapal, berencana menenggelamkan kapal tersebut di alur pelayaran barat Surabaya guna menghambat distribusi logistik nasional. Mengetahui hal tersebut, Armada RI memerintahkan Armada 2 untuk mengambil sebuah tindakan penanggulangan dengan mengirimkan tim Quick Reaction Force untuk melaksanakan spotting dan penanggulangan dari kapal yang dibajak agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Tim QRM bergerak dengan 2 unit sea radar dengan call sign Alpha Team yang terdiri dari prajurit-prajurit Jalasena dengan kemampuan khusus guna melaksanakan Maritime Interdiction Operation 6 Level. Pergerakan tim Alpha di backup dari udara oleh 1 unit Helipanther dari Satuan Udara Armada RI yang siap dengan tim snipernya. Pengamanan ini sangatlah penting karena pertempuran di laut memiliki karakteristik teknik bertempur yang berbeda dengan pertempuran di darat, di mana lindung tembak sangatlah minim dan unsur kemenangan sama besar dengan kekalahan. Sementara itu, berdasarkan laporan dari Detasemen Intelijen, didapatkan informasi terkait adanya markas kelompok yang berada di sekitar Pulau Merah yang disimulasikan berada di dermaga Madura. Dengan rentang kendali operasi yang tergelar, Armada 2 memerintahkan tim Charlie dan Delta melaksanakan tindakan penghancuran. Secara geografis, markas mereka yang berada di tepi laut, maka diambillah suatu keputusan untuk menyusupkan tim Charlie dari bawah laut dan tim Delta akan melaksanakan infiltrasi dari ketinggian. Sementara di laut, tim Alpha perlahan melaksanakan teknik seaboarding. Teknik seaboarding ini merupakan bagian dari visit board search and seizure untuk melaksanakan pelumpuhan terhadap kelompok-kelompok mereka yang berada di kapal. Hadirin yang berbahagia, tampak di depan kita di sektor darat, kita saksikan kelompok ini berusaha memobilisasi pasukannya dan berusaha menembaki heli kawal. Berkolaborasi dan bergerak dengan teknik leapfrog, Charlie dan Delta bergabung, saling mengcover serangan, melaksanakan Special Operation Urban Trade untuk menghancurkan kelompok ini. Sementara di laut, tim Alpha telah menemukan adanya EID atau Improved Explosive Device di kamar mesin yang siap diledakkan. Dan tim kemudian menghubungi pusat komando pengendali untuk meminta perbantuan tim EOD untuk mengamankan EID tersebut dengan menggunakan helibel dari Pus Penerbal TNI Angkatan Laut. Tim Echo yang merupakan spesialis EOD akan di-dropping di kapal target dengan sistem fast roping. Teknik fast roping ini harus mempertahankan posisi ketinggian dan stabil heli. Disinilah diuji keahlian dari seorang pilot pada saat hovering dengan berpatokan pada altimeter dan batas pandang horizon selama pasukan turun menggunakan seutas tali. Bergerak dengan penuh hati-hati, Echo Team berusaha mengevakuasi EID untuk dilaksanakannya disposal di laut. Improved Explosive Device adalah sebuah peledak rakitan yang sangat tidak stabil yang sewaktu-waktu bisa meledak, sehingga pelaksanaan evakuasi adalah hal yang sangat krusial dan paling berbahaya bagi tim EOD. Dari pusat komando kendali operasi, Alpha kemudian akan mendapatkan perintah lebih lanjut untuk melaksanakan operasi penyergapan di sektor lain dengan membawa informan yang mengetahui lokasi tersebut secepatnya. Sehingga Alpha harus segera dievakuasi dan dimobilisasi melalui udara dengan teknik STABO atau Stabilizer Tactical Airborne Operation, di mana teknik STABO ini digunakan untuk memobilisasi cepat tim
pada medan kritis yang sudah dikuasai kawan dan tidak adanya tempat yang aman untuk heli bisa mendarat. Sementara di darat, Charlie dan Delta yang sudah menguasai situasi akan segera melaksanakan pengunduran menuju trouble spot selanjutnya untuk membackup tim Alpha sesuai perintah pengendali operasi. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan Helibel dengan kesulitan tertentu sudah mulai approaching di atas kapal sasaran. Sama dengan teknik fast-rope, di sini diperlukan kehandalan seorang pilot untuk mempertahankan saat hovering, ketinggian, kecepatan, arah angin, altimeter, semua harus diperhitungkan demi keselamatan personil. Sementara tim Eko berhasil mengevakuasi EID di laut dan bersiap melaksanakan disposal. Dan kita saksikan APK telah selesai diselamatkan. Tim Eko berhasil mendisposal EID di laut dan ledakan disposal dari EID tersebut bukan merupakan akhir dari simulasi kesiapsiagaan armada dalam mengatasi berbagai tindak kejahatan di laut, tetapi itu sebagai awal dari sebuah pengabdian yang tanpa akhir demi kedaulatan Laut Nusantara. Hadirin yang berbahagia, berikan sambutan yang meriah Double Stabilis Technical Airborne Operation yang dikawal dengan helikopter dari bus penerbang menuju titik berikut. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita layangkan di langit biru sebuah jenis pesawat kasa dengan call sign Umar 6207 yang dipiloti oleh Kapten Laut Surya Dinata dan Kopilot Letnan 2 Laut Satrio Budi dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut membawa 20 penerjun TNI Angkatan Laut siap untuk melaksanakan victory jump. Kita saksikan muncul dari sektor kanan, mungkin tidak terlihat dari tenda VIP, pada ketinggian 6.000 feet, Kasa call sign 6207 melaksanakan final pattern dan bersiap untuk exit dari para penerjun. Melaksanakan exit dari ketinggian 6.000 feet, para penerjun melaksanakan pelayangan sampai dengan batas ketinggian 3.500 feet, di mana hal ini merupakan batas bagi penerjun pertama melaksanakan parasut opening yang dilanjutkan kemudian proses opening parasut sesuai dengan ketinggian dari urutan exit dari setiap penerjun. Dan ketika payung mereka mengembang, kita saksikan para penerjun harus menghabiskan ketinggian di area upwind sampai batas ketinggian 1.000 feet. Dan di ketinggian itu, mereka harus sudah berkonsentrasi
memasuki area final approaching dan mengarahkan payung menuju titik pendaratan dengan mengarahkan payung pada posisi uplift. Para penerjun andalan TNI Angkatan Laut menggunakan berbagai jenis parasut dan berusaha untuk memasuki titik drop zone yang berada di pinggir laut. Perlu diketahui, karakteristik descent di pinggir laut memiliki tingkat kesulitan yang tidak semua penerjun mampu melakukannya karena karakter angin, kelengasan udara, temperatur air laut, dan areal descent yang sempit dan banyaknya obstacle menjadi tantangan tersendiri bagi para penerjun. Selain itu, ketika para penerjun tidak bisa untuk mencapai titik drop zone, maka mereka harus bersiap untuk melakukan emergency landing di laut sebagai area pembuangan. Untuk itu, setiap penerjun TNI Angkatan Laut wajib membawa survest dan mengerti tentang prosedur cutway. Teknik cutway dilaksanakan dengan membuang payung utama pada ketinggian 1-2 meter sebelum para penerjun masuk ke laut dengan posisi lompat baku. Lompat baku ini dilaksanakan agar ketika di laut mereka tidak terbelit tali kur parasut yang akan dapat berakibat fatal. Hadirin yang berbahagia, kami informasikan 20 penerjun kali ini akan dibagi menjadi 2 run dengan pattern 360 degree interval time 2 minutes dan masing-masing run terdiri dari 10 penerjun. Dan dengan areal drop zone yang sempit, setiap penerjun harus disiplin dalam melakukan insertion dengan tidak berebut dan saling memotong haluan penerjun lainnya sehingga tidak terjadi crash. Kita sambut penerjun pertama. Inilah penerjun TNI Angkatan Laut, Happy Landing. Selanjutnya disusul penerjun kedua, mulai melaksanakan pendaratan dan harus konsentrasi. Break, heavy landing. Selanjutnya penerjun ketiga akan melaksanakan landing. 3 penerjun pertama menggunakan jenis parasut klasik yang merupakan parasut dengan bisa menembus angin kencang maupun tidak ada angin. Happy landing. Pada pagi yang cerah ini, untuk memeriahkan Hari Armada tahun 2024, 2 orang Sri Kandi Laut ikut dalam run pertama penerjunan, yaitu Sersan Kepala Rum Asia Monika dari Satker Balur Jatim dan Sersan 1 PDK Popi Trihapsan dari Pusat Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, kita sambut para penerjun-penerjun handal TNI Angkatan Laut satu persatu memasuki descent dengan aman. Kemudian pada run kedua, 10 penerjun